Jemaat GKJ Sabdo Sumnar yang dikasihi Tuhan, Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Puji Tuhan, kita masih bisa berjumpa melalui sapaan firman Tuhan di hari ini. Dan pada kesempatan ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 1 dan 2 yang demikian. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Amin. Demikian sabda Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan, ketika kita merasa tidak nyaman dan merasa tidak aman, pasti kita akan merasakan kondisi yang tidak enak. Tidur tidak bisa nyenyak. Makan, minum, dan mungkin aktivitas yang lain pun tidak bisa kita kerjakan dengan baik. Ketika hati kita, pikiran kita, perasaan kita merasa tidak nyaman dan aman. Entah siang, entah malam, kita merasa bahwa hidup kita terancam. Kita merasa tidak punya penjaga atau pelindung. Meskipun kita dikelilingi oleh banyak orang, teman, saudara, keluarga, itu ternyata tidak bisa menjadi penolong dan membantu kita untuk merasakan aman dan tentram. Lalu kepada siapa sebenarnya kita berlindung? Kepada siapa kita menyerahkan hidup kita? Kepada siapa kita berserah? Siapakah penjaga dan pelindung kita? Dalam kesaksiannya, Daud mengakui bahwa penjaga dan pelindungnya tidak ada yang lain kecuali Allah sendiri. Nah, mari kita berefleksi, siapakah penjaga dan pelindung kita? Untuk bisa mengetahui siapa penjaga dan pelindung kita, ada dua syarat sebenarnya. Yang pertama, seorang penjaga haruslah pribadi yang tidak pernah lalai atas tugas yang dia emban. Contohnya penjaga malam, dia tidak boleh tertidur sekalipun. Sebab jika ia tertidur, maka dia telah melalaikan tugasnya. Keamanan orang-orang yang harusnya dia jaga dipertaruhkan. Syarat pertama, haruslah pribadi yang selalu awas, menggunakan matanya, dan tidak pernah tertidur sekalipun. Syarat yang kedua, seorang penjaga dan pelindung haruslah pribadi yang baik, yang sangat baik. Sebab jika kita menyerahkan penjagaan dan perlindungan kita kepada pribadi yang tidak baik, itu sama saja cari penyakit. Sebab orang yang tidak baik bukannya menjaga dan melindungi, tapi justru dia menggunakan kesempatan untuk menyakiti, dan dia mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Bisa-bisa malah pagar makan tanaman yang harusnya melindungi, justru dia menghancurkan. Nah, dari dua syarat ini, mari kita lihat siapa pribadi yang memenuhi syarat. Bagaimana Daud yang kemudian menyadari, mengakui bahwa Allah adalah penjaga dan pelindungnya. Maka demikian juga kita. Sebab Allah sekalipun tidak pernah tertidur. Mata Tuhan selalu terarah kepada kita. Gusti Allah mboten nate sari. Dan yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang baik dan bahkan sangat baik. Dia selalu baik kepada kita.
Meskipun kita justru seringkali mengabaikan Tuhan. Dia tidak pernah mengingat kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Bahkan dia mengampuni dosa dan kesalahan kita. Luar biasa. Jadi sudah jelas, penjaga dan pelindung kita, pribadi yang tidak pernah tidur, tidak pernah abai, tidak pernah lalai untuk menjaga umat kepunyaannya. Dan juga pribadi yang sangat-sangat baik, yang selalu mengasihi milik kepunyaannya, hanyalah Tuhan, sumber kehidupan kita. Mari kita berserah hanya kepada Dia. Kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Kita berserah penuh. Dia adalah penjaga dan pelindung kita. Sehingga sebagaimana Daud dalam pasal 16 ayat 9, kita pun bisa bersaksi. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Rasa nyaman, rasa aman, dijaga dan dilindungi Tuhan akan membuat hati kita penuh dengan sukacita. Bukan hanya hati kita saja yang merasakan sukacita, tubuh kita pun akan merasakan nyaman, tentram. Hati yang bersukacita dan tubuh yang tentram. Biarlah ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin.